Seharusnya kalau memang inisial S ini merasa benar dan tidak, hadapi saja dalam pengadilan gitu. Kok harus ke sana ke sini buat surat dan sebagainya begitu. Seperti jadi masalah jadi bingung gitu. Inilah yang dulu saya dengung-dengungkan, bahwa konstitusi negara ini sedang diobrak-abrik, dikangkangi oleh penegak hukum. Karena gelar perkara khusus ini tujuannya untuk menentukan apakah ini merupakan dugaan tindak pidana, kemudian menetapkan pasal berapa, lalu menetapkan siapa tersangkanya. Nah ini udah kembali. Jadi pada prinsipnya saya mencoba mengupas dulu ya tentang penambahan masa tahanan 30 hari ke depan. Artinya di sini ya saya selalu berbicara dengan satu asas hukum normatif ya, bahwa perpanjangan 30 hari ke depan ini berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf B KUHP. Artinya adalah masa penahanan pengecualian bila dikaitkan dengan pasal 24, 25, 26, dan 27, dan serta 28 seperti itu. Jadi masa penahanan pengecualian ini adalah khusus terhadap persangkaan ya, pasal dengan ancaman di atas 9 tahun. Nah, menjawab apa yang Bang Vincent pertanyakan, Surumit apakah? Ya, saya sebenarnya tidak menganggap ini rumit ya. Kenapa kami anggap tidak rumit? Karena kami sudah membangun sebuah konstruksi hukumnya sebelum klien kami ini membuat laporan. Tetapi dalam pembuktiannya inilah yang mungkin sepertinya sulit tapi tidak. Contoh begini, Bang Vincent. Klien kami ini melaporkan ada 4 peristiwa pidana. Tanggal 27 Oktober ya. Sedikit saya senggol-senggol ya tentang ajas materialnya. Tanggal 27 Oktober ada inisial O berbicara dengan klien kami, kemudian menyarankan untuk berbicara dengan tersangka NM melalui IM. Lalu kemudian peristiwa 13 November adalah peristiwa adanya pembicaraan antara inisial O dan inisial IM dengan klien kami. Kemudian 14 November itulah peristiwa ya, pergeseran ya 368-nya seperti itu. Ditambah lagi dengan peristiwa 27 November 2024. Itu adalah peristiwa suami klien kami dengan inisial F, SS ya, yang sering dikenal sebagai Doktif. Nah, jadi pada saat ya kami itu mendampingi klien kami memberikan keterangan terkait petunjuk jaksa ya dengan kode P19 di Polda Metro Jaya sekitar 2 minggu lalu, ada belasan pertanyaan ya. Saya lupa itu berapa pastinya. Untuk klien kami Dr. Reja, kemudian untuk saksi salah satunya suaminya Dr. Mufid, kemudian saksi yang lain. Lalu dari belasan pertanyaan setiap yang dipertanyakan kepada klien kami dan saksi yang 2, kami dapat menyimpulkan ya untuk sementara dugaan kami petunjuk jaksa itu adalah tentang bagaimana kemudian penyidik Polda Metro Jaya mengkaitkan peristiwa ya, 368 27B ayat 2 pasal 345 Undang-Undang TPPU terhadap peristiwa 27 Oktober dan peristiwa 27 November. Ya, jadi dugaan kami mungkin pada saat dilayangkan pemberkasan itu peristiwa 27 Oktober dan 7 November ini kurang jelas. Ya, jadi kalau kemudian sekarang ada beredar informasi di media sosial ya Bang Vincent tentang ini bolak-balik P21 karena diakibatkan kurangnya alat bukti, saya tegaskan itu keliru. Itu keliru. Jadi agar dipahami bahwa dasar hukum P19 itu adalah
pasal 138 KUHP Junto 75 KUHP. Artinya apa? 138 itu tentang kewenangan jaksa dalam mendalami satu berkas perkara, kemudian memberikan petunjuk kepada penyidik ya di Polda Metro Jaya dengan kode P19 ya. Kode P19 itu adalah berdasarkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung nomor 518 2001. Jadi pahami dulu. Jadi petunjuk P19 itu adalah tentang pendalaman berkas. Ya, sebagaimana 138 KUHP. Berkas yang mana? Berkas pasal 75 KUHP. Yaitu berita acara pemeriksaan, saksi, penahanan, penyitaan dan sebagainya, seperti itu. Nah, dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang 138 dan 75 KUHP, maka klien kami dan saksi-saksi lain diminta oleh penyidik keterangannya untuk melengkapi keterangan-keterangan yang dikaitkan dengan peristiwa 27 Oktober dan 27 November. Jadi bukan kurang alat bukti, tetapi adanya keterangan yang harus diberikan untuk melengkapi peristiwa yang 27 Oktober dan 27 November. Sehingga kalau dugaan kami ya terhadap 4 peristiwa dan 3 persangkaan pasal ya, ada lex spesialis dan ada lex general di situ. Ya, lex spesialisnya adalah Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang TPPU, lalu lex generalnya adalah 368. Jadi terhadap 3 pasal ini, 3 undang-undang ini, kemudian 4 peristiwa ini tidak boleh menurut kami ya, menurut kami tidak boleh hanya 2 tersangka. Sehingga sepertinya ini lambat ya. Tapi bukan berarti bahwa alat bukti terhadap yang 2 tersangka ini kurang. Seperti itu Bang Vincent. Jadi begini Bang Vincent, praktisi hukum boleh-boleh saja berpendapat tentang soal adanya unsur kumulatif, kemudian tentang bagaimana pemenuhan alat bukti, kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum, apakah ini bisa duduk atau tidak, sah-sah saja. Tidak ada yang melarang itu. Tetapi kalau kami ya dari kantor hukum GPS Law Office, ada satu doktrin yang saya terapkan kepada tim. Itu salah satunya yang disampaikan oleh tokoh hukum Henk Kelsen, bapak hukum positif dunia itu. Artinya ketika kita berbicara sebuah peristiwa, kita harus pertama sekali memahami regulasinya mengatur tentang peristiwa itu. Sehingga kemudian kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh para praktisi hukum dengan apa yang saya sedang kerjakan, pendapat saya begini Bang Vincent, bahwa tidak mungkin praktisi-praktisi hukum yang lain lebih memahami tentang peristiwa hukum yang sedang saya tangani, karena saya memiliki semua barang bukti dan alat bukti yang kami kantongi dari klien kami. Nah kalau kemudian ini di-compare dengan pendapat para praktisi yang lain, praktisi hukum yang lain, rekan-rekan sejawat kami, senior-senior kami, saya pikir tidak mungkin sama gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara unsur kumulatif, maka tentu saja harus mencari peristiwa yang satu, A, B, C dan seterusnya untuk dikaitkan dengan 368, 27B ayat 2, kemudian 345 Undang-Undang TPPU. Tetapi kalau teman-teman yang lain, rekan sejawat saya kan tidak memiliki itu. Sehingga kalau ketika kemudian mereka berpendapat tentang pendapat normatif, wajar dong dengan saya akan berbeda. Karena saya memiliki seluruh alat bukti dan barang bukti. Dapat dibedakan tuh Bang. Barang bukti itu berbeda dengan alat bukti. Barang bukti itu belum tentu menjadi alat bukti. Itu diuji lagi. Ya, contoh begini. Kalau kita berbicara masalah saksi, ada namanya unus testus, nullus testus. Ya. Jadi kalau ketika kita menghadirkan satu orang saksi, itu belum tentu menjadi satu alat bukti. Seperti itu. Nah kemudian kalau barang bukti, itu di pasal 39 KUHP dijelaskan. Barang yang digunakan secara khusus untuk melakukan tindak pidana. Seperti itu. Nah
teman-teman praktisi hukum, yaitu rekan sejawat saya dan senior-senior saya, ya, dengan segala hormat saya sampaikan wajar mereka berbeda pendapat dengan saya karena mereka belum memahami utuhnya peristiwa hukum ini. Seperti itu, Bang Vincent. Sebenarnya kan gini, yang kami lakukan advokat sekarang ini, Bang, ya, untuk menerima kuasa dari pelapor, sebenarnya ini agak sedikit apa ya, tidak sinkron dengan KUHP kita sebenarnya. Nah, artinya apa? Bahwa kami penerima kuasa dari pelapor itu tidak mempunyai kewenangan membahas materialnya di luar persidangan, ya. Karena ini yang akan menjadi pengacara negara terhadap pelapor adalah jaksa. Nah, kalau kemudian saya mengupas itu di media, tentu saya melanggar kode etik, Bang Vincent. Dalam artian, saya tidak akan kupas peristiwa hukum tentang kenapa 368 itu terjadi dan sebagainya. Yang pasti, penyidik itu dengan kewenangan diskresinya, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sudah merasa yakin berdasarkan KUHP 184 memiliki 2 alat bukti tentang 368 Undang-Undang TPPU dan 27B ayat 2. Soal itu nantilah jaksa penuntut umum berdebat di persidangan bersama penasihat hukum dari tersangka. Secara normatif ya, barang siapa ya, setiap warga negara membuat laporan ke pihak penyidik yang pasti adalah tidak boleh ditolak. Kemudian terhadap persangkaan pasal itu ya di dalam LP sudah disebutin, tetapi itu tidak merupakan satu pasal yang akan dibawa nantinya. Nah, penetapan terhadap persangkaan pasal itu adalah melalui gelar perkara, Bang Vincent. Nah, kalau kemudian kami sebagai penasihat hukum dari pelapor hanya menyajikan barang bukti dan alat bukti dan kemudian peristiwa hukum yang kami anggap adalah berkenaan dan berkorelasi dengan persangkaan pasal-pasal yang dituangkan dalam laporan polisi awalnya. Nah, ditambah lagi dengan bahwa memang pada awalnya sih kami belum tanggal 3 Desember ya, 735 LP dari klien kami tidak mendampingi awal karena surat kuasa kepada kami adalah tanggal 13 Desember. Nah, artinya kami dari GPS Law Office and Partner tidak ada memaksakan pasal itu dibuatkan di dalam LP. Satu. Yang kedua, penetapan pasal itu adalah melalui gelar perkara. Ya, fungsi dari gelar perkara itu adalah satu, menentukan apakah ini adalah merupakan tindak pidana. Kedua, menentukan pasal berapa ini persangkakan. Yang ketiga, menetapkan siapa tersangkanya. Nah, artinya kalau kemudian pasal ini ditetapkan sebagai persangkaan terhadap para tersangka, itu bukan dari penasihat hukum, tetapi dari penyidik. Seperti itu, Bang Vincent. Terhadap laporan klien kami dan petunjuk jasa ini bukan soal keteng dan gelondongan, Bang, ya. Tetapi soal bagaimana HPH ini ya, aparat penegak hukum, salah satunya adalah jaksa penuntut umum, melaksanakan konstitusi kita yaitu hukum acara pidana. Kewenangan jaksa itu dalam hukum acara pidana salah satunya adalah pasal 138 setelah SPDP itu dikirim. Melakukan pendalaman, penelitian dan sebagainya. Nah, artinya ketika SPDP dikirim itu adalah genderang menyatakan bahwa Pak atau Ibu jaksa kami mulai penyidikan ya, kira begitu. Lalu kemudian berkas dikirim. Terhadap SPDP dan berkas ini kan di-compare, Bang, oleh jaksa. Sinkron nggak nih? Nah, ketika mereka mendalami, menelaah, meneliti dan sebagainya dan seterusnya, mereka kan melihat ini tidak sinkron. Terlebih dengan adanya laporan klien kami terkait persangkaan pasal 368, 27B ayat 2 dan 345 Undang TPPU seperti itu. Nah, kalau kemudian jaksa tidak melakukan itu, tidak melakukan itu, ya otomatis, Bang, dia akan mendapatkan sanksi. Nah, apakah teman-teman sejawat saya yang di Jakarta sudah melakukan hal itu? Saya tidak tahu juga. Tetapi kami sebagai penasihat hukum selalu melakukan upaya-upaya hukum. Kita pernah surat di Kejaksaan Agung untuk kemudian dalam hal ini adalah mohon perlindungan hukum. Ya kita ceritain itu.
Nah, terhadap peristiwa itu, lalu jaksa penuntut umum itu melaksanakan tugasnya. Nah, ini SPDP, ini berkas, ini LP, di compare. Kok nyambung? Nyambungin dong. Kira-kira begitu Bang Vincent. Lalu yang pertama saya sampaikan adalah 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Ini kekuasaan Tuhan. Saya mungkin dipilih, ya, yang dianggap orang hina, orang kecil, kemudian dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan kesombongan. Itu pertama, Bang. Saya tidak menafikan bahwa ini adalah kuasa Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, saya pikir inilah yang dari dulu, ya memang ya sekarang advokat bilang, tapi latar belakang saya dulu aktivis. Inilah yang dulu saya dengung-dengungkan. Bahwa konstitusi negara ini sedang diperkosa, diobrak-abrik, dikangkangi oleh penegak hukum. Nah, artinya menjadi sebuah kebiasaan bagi rekan-rekan kami untuk melakukan koordinasi, diskusi dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan ini adalah bukan hal yang luar biasa, Bang. Bukan. Ya, selain kuasa Tuhan tadi itu yang luar biasa. Yang kedua bukan luar biasa kayak begini. Ini kan hanya sebatas bagaimana kemudian saya menguasai dan memahami asas hukum formil. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Nah, lalu kalau kemudian kita tidak terbiasa menangani soal perkara-perkara yang sederhana, yang tidak ada duitnya, maka tidak akan memahami hukum formil, Bang. Nah, saya sebagai pengacara kampung lebih sering menangani perkara-perkara orang miskin. Sehingga ya harus memang betul belajar gitu loh. Artinya formil, material dapat saya bedakan gitu. Nah, jadi nggak boleh disatuin formil dan materialnya. Formil ini di sini, material ini di sini gitu. Dan kemudian kita tidak boleh perdebatkan material itu dengan melakukan formil. Tidak boleh perdebatkan formil itu dengan material. Nggak bisa. Nah, jadi kalau kemudian kita bisa melakukan hal itu, saya yakin teman-teman penyidik juga akan baik dengan kita. Nah, itu satu. Yang ketiga, hal kebiasaan kami juga di kantor hukum GPS Law Office and Partner, saya selalu katakan kepada tim, saya haramkan kalau kalian datang ke penyidik dan jaksa ataupun majelis hakim nantinya, kemudian balik ke kantor mengatakan begini kata mereka, saya haramkan itu. Kenapa? Saya latih tim saya untuk menguasai hukum formilnya. Nah, di bidang ini kan, Bang, formilnya ada 3 tahapan, di penyidik, di jaksa penuntut umum, kemudian di pengadilannya. Nah, ini harus dikuasai dulu. Jadi begini, sederhananya begini, Bang. Formil itu kalau kita bawa dalam satu, ya sederhana biar dapat dicerna ya, agama. Formil itulah tata cara beribadah. Material itu adalah, kalau dalam Muslim kalimatullah ya, mohon maaf ini. Kalimatullah yang dibahas oleh si pendakwah. Kalau di Nasrani itu firman. Ya ngapain kita perdebatkan gitu loh. Nah, artinya ya biarkan itu disampaikan oleh yang mendakwah dan yang berfirman. Nah, tapi kalau soal kemudian tata cara beribadahnya itu ya boleh diperdebatkan. Saya GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, ya sering juga kami perdebatkan tata cara bagaimana beribadah. Gitu. Tapi kalau isi firman Tuhan itu jangan diperdebatkan, Bang. Artinya formil adalah tata cara, material adalah isinya. Tidak bisa diperdebatkan di ruang publik. Nggak bisa, karena ruang publik itu kan bukan pengadilan, Bang. Nanti itu akan, publik ini bukan pengadilan yang ditentukan oleh negara. Media sosial ini bukan pengadilan yang bisa memutuskan sebuah peristiwa hukum. Yang diberikan ruang dan wewenang untuk memutuskan sebuah perkara itulah pengadilan. Jadi materi itu akan diperdebatkan, dipertengkarkan di dalam pengadilan. Kalau formil, ayo. Nah, misalkan prapit kita boleh, kemudian melakukan surat menyurat keberatan kepada Propam, Irwasum dan sebagainya, Jamwas dan sebagainya. Itu langkah-langkah formil. Karena kita keberatan terhadap proses-proses tahapan penyidikan dan penyelidikan. Seperti itu, Bang. Saya agak sedikit susah ngomong, Bang, ya, karena begini, nanti dianggap media atau masyarakat saya agak sombong gitu. Ada beberapa, silakan aja cumi-cumi profiling saya di Tanah Karo ya. Kalau peristiwa tentang persoalan yang acceptable, tidak tersentuh dan sebagainya, itu sudah sering saya lakukan gitu. Terhadap, ya mohon maaf lah saudara-saudara yang di Karau ya. Abang boleh profiling. Salah satunya kepala daerah yang dapat dimajukan dengan tahapan politik hanya di Kabupaten Karo, Indonesia. Dan saya terlibat di situ.
Kemudian soal HGU, ini hal-hal yang acceptable, tidak memungkinkan. Lalu kemudian saya diperhadapkan dengan proses pidana seperti ini. Ini kan seperti sarapan orang miskin seperti saya, Bang. Diperhadapkan dengan makan telur biasa, tahu dan tempe. Ini hal yang biasa gitu. Artinya bukan hal yang luar biasa bagi saya. Kenapa penempatan unsur yang kumulatif, kemudian penempatan alat bukti minimalnya PMK 21/2014, itu kan yang menurut kami orang kampung, Bang, ya. Hafal itu rasa tahu tempe gitu. Jadi kami hafal rasanya dan hafal bagaimana cara melaksanakannya. Jadi bukan luar biasa, Bang. Begini, Bang, saya tidak mau membuat contoh langsung ya. Saya membuat analogi pada saat saya belum menjadi advokat ya. Dulunya apapun yang disampaikan oleh penyidik, saya percaya. Yo, saya ikutkan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Bilang sama saudaramu harus sediain ini dan begini. Saya percaya. Nah, artinya saat itu saya percaya bahwa harus ada backing-nya. Dulu, ya, sebelum saya masuk dalam Fakultas Hukum. Sebenarnya saya bukan alumni Fakultas Hukum awalnya, Bang. Saya sebenarnya jurusan pendidikan di Unimed. Lalu kemudian tidak puas terhadap hukum di Indonesia, saya masuk Fakultas Hukum. Nah, saat saya jadi alumni mahasiswa pendidikan, saya terbiasa untuk melaporkan, kemudian membawa saudara atau teman, saya terbiasa harus ada backing-an. Tapi setelah saya masuk Fakultas Hukum dan jadi advokat, lah ini bukan hal yang saya anggap susah-susah banget gitu. Memang backing itu penentu, menurut saya sekarang tidak. Tapi kalau kemudian kita bisa mendudukkan unsurnya, lalu kemudian bisa memahami formilnya, saya pastikan tidak ada penyidik atau aparat penegak hukum yang berani, ya, tidak akan berani untuk membelok-belokkan, Bang. Seperti itu, Bang Mijen. Kalau soal itu saya belum berani menyimpulkan, Bang, ya, karena ini kan perangnya ini kan perang dunia maya dan ops kelibor bahasa hukumnya, kabur-kabur gitu. Tetapi yang pasti kalau kita kaitkan dengan dua peristiwa hukum, Bang, ya, dua peristiwa hukum. Satu peristiwa hukum terhadap saudari, ya, saya bilang saudari, ya, Isa Jega yang dulunya dengan persangkaan 27A. Lalu kemudian saya kemarin ikut di Pengadilan Pejaten mendengar jasa penuntut umum dan penasihat hukumnya saudari Isa Jega, Bang Fitra, berdebat dan saksi ahli juga. Yang awalnya yang saya dengar adalah pasal 27A, tiba-tiba ada penambahan pasal 27B, 2 nggak salah seperti itu. Nah, itu pertama, ada penambahan pasal. Yang kedua, terhadap cepatnya, ya, cepatnya proses penyidikan dan penanganan oleh penegak hukum terhadap si saudari Isa Jega. Padahal ini Isa Jega ini saya tangkap pada persidangan itu, ini hanya berbicara tentang seorang domba, sound the sheep gitu. Nah, jadi saya bingung juga ini pengadilan domba atau apa gitu kan. Nah, lalu peristiwa yang ini saya mau compare terhadap klien kami Dr. Andreas Henpris Tungkir. Bahwa klien kami itu melaporkan sebuah akun Doktip yang kemudian diketahui, dimiliki dan dikuasai oleh inisial S itu pada bulan Oktober, ya, kalau nggak salah 8 Oktober 2024. Nah, proses yang lama. Akhirnya kemudian ditetapkan menjadi tersangka inisial S ini pada tanggal 17 Maret 2026. Lalu kemudian dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, ya, inisial S ini pada tanggal 26 Maret 2025. Lalu sampai sekarang kami tidak mendapatkan informasi kapan dipanggil untuk kedua kalinya. Yang anehnya, yang kami dapat informasi adalah tentang adanya dumas dari si tersangka ini ke Mabes Polri, yang kemudian Mabes Polri menyurati kami, ya, dan klien kami untuk hadir pada tanggal 7 Mei ini di Mabes Polri untuk melaksanakan kegiatan gelar perkara khusus. Nah, itu dia, Bang. Jadi saya sangat heran gitu. Kenapa sepertinya
inisial S ini diperlakukan khusus dengan setelah dia sudah menjadi tersangka. Seharusnya kalau memang inisial S ini merasa benar dan tidak penyidik itu salah dalam penetapan tersangka, ya diperadilankan aja, perapitkan saja. Kemudian kalau memang dia tidak sempat sibuk, ya hadapi saja dalam pengadilan gitu. Kok harus ke sana ke sini buat surat dan sebagainya begitu. Seperti jadi masyarakat jadi bingung gitu. Nah, sementara tentang gelar perkara khusus sendiri, pemahaman saya ya, nanti silakan nanti pada tanggal 7 Mei kita akan argumentasikan itu. Pemahaman saya itu diatur dalam Perkap 6 2019 pasal 33. Jadi cacat formil, tidak kumulatif unsurnya dalam pasal 33 itu. Nah, kalau kemudian Abang mengatakan bahwa ini diperlukan khusus, saya belum bisa memastikan seperti itu. Tetapi saya melihat adanya ada sebuah perbuatan penyidik yang mengarah kepada dugaan obstruction justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah, apakah ini dipengaruhi oleh perang Mahabharata tadi atau bagaimana saya tidak tahu, Bang. Tapi yang pasti saya akan tetap berdiri kokoh di atas hukum formil, Bang. Ini sebenarnya gelar perkara ya. Jadi gelar perkara ini kan tujuannya adalah untuk menentukan apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan, kemudian menentukan pasal berapa yang dikenakan, kemudian menetapkan siapa tersangkanya. Itu tujuan gelar perkara. Nah, pelaksanaan gelar perkara ini ada dua. Satu gelar perkara biasa, satu gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara khusus ini dalam Perkap 6 2019 diatur dalam pasal 31 dan pasal 33. Nah, tadi saya bilang kan unsur kumulatif, Bang, tadi ya, soal pelaksanaannya gitu. Di pasal 33 salah satu pelaksanaan tentang gelar perkara khusus ini adalah bisanya pembongkaran penyidikan berkas itu dengan melalui peradilan. Bukan, pra-peradilan. Itu gelar perkara khusus. Nah, saya heran setelah ditetapkan menjadi tersangka, lalu kemudian dilaksanakan gelar perkara khusus sebagaimana Perkap 6 2019. Yang saya heran begini, kok bisa sih Perkap itu membantah Undang-Undang Nomor 881 bahwa setelah dilakukan penetapan tersangka, kalau misalkan mau keberatan terhadap penetapan tersangka, penahanan, penyidikan dan sebagainya, ya diperadilankan saja gitu, bukan digelar perkarakan dulu, khususkan. Karena gelar perkara khusus ini tujuannya untuk menentukan apakah ini merupakan dugaan tindak pidana, kemudian menetapkan pasal berapa, lalu menetapkan siapa tersangkanya. Nah, ini udah kebalik. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari peristiwa Isajaga dan Anda Simply Tungkir, saya melihat ini, Bang, kekuasaan ini terlampau besar. Begitu. Maka saya katakan adalah perang besar di sini, Bang. Pada prinsipnya, Bang Vincent, kembali kepada yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya percaya kepada Tuhan. Apakah soal metadata, metafisik dan sebagainya, dan kemudian ada misalkan yang bertapa di gua apa gitu, saya tidak peduli itu. Yang pasti saya percaya bahwa saya dilindungi. Dan yang kemudian, Bang Vincent, saya ini pengacara kampung, yang artinya pengacara kampung itu kenapa dinobatkan ke saya di Jakarta ini? Pertama, bukan hanya dari kampung, tapi banyak teman-teman menganggap pola pikir saya konvensional, kampungan. Nah, apa itu konvensional dan kampungan itu? Saya tidak mau menerima klien sebesar apapun honornya kalau dia salah. Maka kemudian ketika saya lakukan observasi, lalu kemudian klien kami ini benar, saya akan bertarung habis-habisan. Nah, yang kedua, kalaupun ada klien yang sudah terbukti bersalah setelah saya lakukan observasi dan permintaan klien itu hanya sebatas kurangi masa hukuman saya dan tidak mau mengelak terhadap pasal yang didakwakan di pengadilan, maka saya akan terima. Artinya ini kan cara pikir dan pola pikir orang yang kampungan. Tetapi dengan pola pikir yang kampungan seperti ini, saya tetap mempertahankan bahwa konstitusi di negara ini harus dipertahankan tegak dan lurus. Saya melihat ini sebenarnya perang bisnis, ya.
Ini sebenarnya perang bisnis ya, perang bisnis skincare yang merupakan satu bagian dari sedia informasi. Kalau peristiwa pidana ini, dugaan pidana ini adalah alat peperangan itu. Tetapi kesimpulan dari alat ini semua adalah kepentingan bisnis siapa yang hebat dia akan menang. Seperti itu. Kenapa saya katakan ini adalah merupakan salah satu perang bisnis tentang skincare? Pertama, adanya satu unremitted debt, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Doktip, ya, melangkahi, mengangkangi wewenang dari Badan POM, yaitu berdasarkan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017, yaitu mengangkangi. Jadi kemudian melakukan review, lalu melakukan uji lab mandiri di LPK yang tidak mempunyai kompeten terhadap unsur retinol dan saya lupa itu. Nah, jadi ini kan apa ya? Satu, menggunakan kewenangan yang bukan kewenangannya, menyerang produk brand owner lain dengan menggunakan media sosial, tapi bahasanya menyelamatkan masyarakat. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Saya sudah ingatkan ya melalui media sosial saya kepada Ibu Doktip ini, itu saya lupa bulan berapa kemarin, kalau nggak salah Oktober atau September. Saya katakan kalau ingin menyelamatkan masyarakat terhadap penggunaan skincare yang mengandung zat berbahaya atau overlap sebagainya, laporkan, bukan menyerang, menghasut dan sebagainya, gitu. Jadi pada prinsipnya saya melihat ini adalah sebuah perang bisnis, ya, kemudian memakai alat-alat media sosial itu saling menghancurkan sehingga kemudian terjadilah peristiwa dugaan pidana seperti ini, Bang. Saya belum bisa berpendapat tentang Badan POM karena begini, tentang Perpres 80 2017, kewenangan Badan POM itu kan hanya sebatas melakukan kewenangan, tapi tidak bisa memberikan sebuah sanksi pidana terhadap orang yang melakukan review-review tanpa hak. Artinya, kalau saya boleh saran melalui kesempatan ini, agar Kepala Badan POM ya, Prof. apa? Saya lupa apa itu ya, Kepala Badan POM, agar mengajukan perubahan Perpres 80 2017 ini menjadi undang-undang, sehingga kemudian dalam undang-undang itu disebutkan sanksi-sanksi tentang soal barang siapa yang melakukan review tanpa hak dan kewenangannya dapat dipidana seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh, tapi yang pasti saya lebih kepada konstitusi regulasi. Perpres 80 2017 tidak bisa memberikan hukuman kepada orang yang mereview tanpa hak seperti itu, Bang.